Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, Ibu Kartika Septiari Pratiwi Musa, SMSI, dan Ibu Suhati Sirajuddin, SPD, MPD, MED. Tesol, izinkan saya, Yunda Prantikohar dengan NIM 2309150 dari kelas A akan membawakan dan menjelaskan sedikit terkait visualisasi data, yang dimana ini termasuk materi dari perkuliahan kedua pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita akan masuk ke inti materinya dulu sebelum kita praktik. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu visualisasi data. Nah, visualisasi data ini adalah proses yang mengubah data mentah yang berupa angka-angka yang sangat banyak itu menjadi bentuk visual seperti contohnya grafik, diagram, ataupun histogram yang tujuannya itu agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan diambil kesimpulan dari data-data tersebut. Nah, adapun tujuan dari visualisasi data itu ada empat. Yang pertama, menyederhanakan data kompleks. Yang kedua, mempercepat pemahaman informasi. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan dan menyampaikan insight secara menarik. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, menyederhanakan data kompleks merupakan tujuan utama dari visualisasi data itu. Karena data-data mentah yang sangat banyak itu masih berupa angka, visualisasi data dapat mengolahnya menjadi diagram ataupun visualisasi. Berupa visualisasi yang bisa lebih mudah dicerna oleh pembacanya. Nah, adapun menurut bidang data science, visualisasi data ini dapat membantu manusia dalam melihat pola atau pattern, menemukan tren yang cocok berdasarkan apa yang dilihat oleh matanya, membandingkan datanya secara cepat, dan mengambil keputusan lebih cepat dengan visualisasi data dibandingkan dengan data mentah yang masih belum diolah itu. Nah, ada pun jenis visualisasi data yang akan kita coba pada hari ini tuh ada di dalam jenis-jenis visualisasi data ini seperti diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dashboard, diagram sebar, diagram area, dan histogram. Yang akan kita coba buat hari ini adalah diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram sebar, ataupun diagram area. Nah, ada pun aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat diagram-diagram ini adalah Canva. Tunggu sebentar, saya akan membagikan layarnya untuk kita coba langsung praktik. Nah, seperti yang telah tertampil di layar ini, saya telah membuka Canva dan membuka file kosong, yang dimana kita akan mengisinya nanti dengan visualisasi data berupa diagram. Kita mulai dengan mencarinya di elemen, karena bagian diagram-diagram itu ada di elemen. Tekan elemen, lalu kita ketik diagram. Nah, di sini akan muncul diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis. Nah, teman-teman bisa pilih sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Nah, kita coba buat mulai dari diagram batang yang paling simpel. Nah, pada awalnya akan muncul seperti ini dan disinilah tempat kita menyimpan data-datanya, memasukkan data-data mentah tersebut. Nah, kita coba contohnya. Contohnya untuk diagram batang misalnya nih, kita sebagai manajer di suatu perusahaan, bagian pemasarannya atau marketing yang mengelola media sosialnya. Nah, kita ditugaskan untuk melihat yang mana dari media sosial yang perusahaan kita pakai, manakah yang paling besar atau yang paling tinggi engagementnya dengan followers kita. Nah, di sini berarti kita cuman kita hapus dulu ya kolom kedua ini, kita ganti ini dengan media sosial. Ini kita ganti dengan media. Lalu kita ganti sini misalnya pertama itu Instagram. Dari Instagram kita menemukan sudah ada 5.000 followers. Kemudian dari TikTok kita sudah punya 3.000 followers. Dan dari satu lagi yang paling sering dipakai ialah Facebook. Kita sudah punya tapi sudah baru 500. Nah,
Dari sini hasilnya kita bisa membandingkan bahwa ternyata Instagram itu paling banyak dipakai atau paling banyak followersnya. Nah, maka dari itu sebagai manajer perusahaan yang di bagian pemasaran ini kita bisa meningkatkan lebih banyak lagi engagementnya yang pada akun Instagram kita sehingga bisa lebih banyak mendapatkan followers dan kita juga perlu tetap meningkatkan lagi lebih banyak konten-konten di TikTok dan Facebook sehingga kedua media sosial ini bisa makin tinggi lagi followersnya seperti yang terjadi di Instagram. Nah, dari diagram batang ini kita bisa mengganti warnanya loh. Di sini kita bisa pilih warna ungu, warna biru toska, warna hijau muda, orange salem, biru pekat. Nah, kita ambil saja ini yang biru pekat atau navy kalian. Kemudian kita coba lagi diagram. Diagram apa? Kita coba lagi diagram lingkaran. Nah, kalau diagram lingkaran ini paling sering dipakai kalau yang untuk persenan. Coba kita, misalnya, kita akan melakukan survei. Bagaimana cara followers melihat konten kita? Apakah melalui media sosial kah? Atau melalui rekomendasi teman? Ataukah dari iklan-iklan yang memang kita pasang di media sosial tersebut? Nah, kita kasih masuk dari sini melalui media sosial. Media sosial, kemudian rekomendasi teman, kemudian iklan. Nah, ini jumlah nah, ini satu rekomendasi teman ada 10, iklannya ada 20. Oh, ini ya pasti. Oke. Nah, jadi sudah sangat tampak nih mana yang paling besar pengaruhnya. Itu media sosial. Nah, ini juga kita bisa ganti-ganti warnanya. Dipilih aja mau warna apa, bisa warna yang untuk kalau mau disesuaikan gitu, kita sesuaiin yang warna biru. Oh, salah. Warna biru ini jadi warna kuning. Warna kecoklatan. Nah, jadi macam ini. Ini tadi diagram lingkaran. Kemudian kita coba lagi diagram sebar. Diagram sebar itu mirip dengan diagram batang, cuman bedanya hanya pakai titik doang. Diagram garis maksud saya nih. Nah, kalau diagram garis ini paling paling sering dipakai dan aku paling sering lihat di laporan keuangan. Sangat menunjukkan bagaimana performa atau kinerja keuangan yang terjadi pada perusahaan tersebut pada satu periode. Misalnya nih, kita ambil perusahaan yang terdekat dari kota Makassar dan dekat-dekatnya itu Telkomsel. Pendapatannya tahun 2021 sampai 2025. Nah, dari 2021 dia pendapatannya itu tak belah berapa ya? 15 juta. 15 juta. Kemudian 2022 meningkat jadi 25 juta. Meningkat lagi 2023 jadi 30 juta. Kemudian 2024 dia sedikit menurun menjadi 22 juta. Dan 2026 2025 menjadi kembali lagi meningkat sedikit jadi 28 juta. Nah, kita terkecil sedikit, jadi seperti ini. Kelihatan kan? Dari 2021 meningkat, meningkat terus ke 2023, kemudian ke 2024 dia agak menurun, kemudian naik lagi ke 2025. Nah, ini juga bisa diganti warnanya. Diperkecil, dipersempit, warnanya juga bisa diganti. Sangat banyak sekali fitur yang diberikan oleh Canva ini untuk kita membuat diagram-diagram ataupun visualisasi data yang lain. Pakai yang ini. Kemudian ada lagi loh diagram yang lainnya di sini. Bukan cuma tiga diagram ini doang.
Ada lagi visualisasi datanya. Ini ya. Sisa ganti diagram. Nah, gimana tadi ya? Nah, ini. Tuh kan ada banyak. Ada diagram curug pun ada yang multigaris, ada juga piktogram nih. Ini adalah progress. Ini nah, ini dia diagram area atau diagram aliran. Ini seperti bentuk tumpukan-tumpukan pasir. Hmm, ini kebanyakan aku lihat kalau di apa ya di visualisasi data perusahaan pun banyak pakai seperti ini. Bagaimana produktivitas, kesehatan, perlindungan pendidikan itu semua ada banyak banget. Kemudian ada juga nih diagram radar, ada juga diagram donat, diagram sebar. Oh iya, diagram sebar juga tadi aku mau, jadi saya mau tampilkan kurang lebih hampir sama dengan diagram garis, cuman yang ini diagram sebar dia tidak ada garisnya, dia cuma titik-titik. Tuh, seperti ini dia datanya tentang es krim terjual lama terkena sinar matahari. Nah, dari diagram batang itu pun ada jenis-jenisnya lagi. Bisa jadi yang mendatar ke samping, bisa juga yang tentang kategoris. Dan ada banyak lagi yang disediakan oleh kantor ini sendiri. Maka dari itu, kalau kita mempunyai data yang sangat banyak yang mau kita olah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami, bisa menggunakan Canva untuk membuatnya menjadi visualisasi data yang cantik. Nah, dari praktik singkat tadi ini, kita sudah belajar bahwa memilih jenis visualisasi yang tepat itu adalah hal yang penting. Jadi, tidak semua diagram-diagram ini bisa cocok untuk data-data. Harus ada data-data tertentunya. Semua tools termasuk Canva ini menyediakan fitur-fitur untuk membuat visualisasi data yang cakep-cakep seperti ini. Kuncinya adalah selalu ingat dari tujuan utamanya, yaitu menyederhanakan data agar ceritanya tersampaikan dengan jelas kepada pembacanya. Jangan lupa juga kalau kita membuat visualisasi data seperti ini, kita harus memberikan keterangannya juga di bawah. Misalnya nih, seperti ini harus lengkap, Instagram harus begini, yang warna begini itu apa, harus jelas. Jadi kalau misalnya dalam visualisasi data misalnya dalam diagram lingkaran ini tidak ada tulisan ya, tidak ada keterangan misalnya 10% dari iklan atau apa ini, tentunya walaupun kita sudah membuat semenarik mungkin saja pembacanya masih belum mengerti apa yang ingin disampaikan oleh data tersebut. Jadi perlunya harus juga datanya lengkap pada visualisasi data yang kita buat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya ini Avanti Kohar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.